Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema, saudaraku, bahaya kemarahan. Kita harus belajar bersabar. Kemarahan adalah salah satu yang harus dibuang dalam hidup kita, karena kemarahan tidak ada manfaatnya. Kemarahan lebih banyak mendatangkan hal-hal negatif. Kemarahan dapat membawa kehancuran pada hidup kita, keluarga kita, gereja kita, dan masyarakat kita, saudaraku. Dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 firman Tuhan berkata, saudaraku, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, saudaraku, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudaraku, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah harus dibuang. Dibuang dari apa? Dari hidup kita. Kenapa harus dibuang? Karena semua ini adalah sampah-sampah yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Termasuk di dalamnya, saudaraku, yang kita bahas saat ini adalah kemarahan. Kemarahan harus dibuang karena ini adalah sampah, saudaraku. Jangan simpan sampah. Kemarahan adalah sampah yang berbahaya, bukan hanya sekedar sampah biasa, sampah yang berbahaya, saudaraku. Kemarahan adalah sampah yang sangat beracun. Bila tidak dibuang akan meracuni hidup kita, persekutuan kita, gereja kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, saudaraku, bisa hancur karena kemarahan. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah atau siapa lekas marah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Wow, saudaraku. Kenapa kita jangan menjadi seorang pemarah? Karena sesungguhnya siapa yang lekas marah, naik darah, menurut Amsal ini, saudaraku, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana itu bersabar. Mari kita belajar bersabar, saudaraku. Kita buang kemarahan. Kita buang itu semua, karena itu dapat menghancurkan hidup kita, keluarga kita, persekutuan kita, gereja kita. Oh saudaraku, jangan sampai terjadi itu. Kita harus bijaksana, kata Amsal. Bagaimana caranya, saudaraku? Yaitu bersabar. Itulah yang diajarkan Amsal 14 ayat 17, saudaraku. Nah, pada saat ini, saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan tentang bahaya kemarahan. Yang pertama, saudaraku, kemarahan kenapa berbahaya, saudaraku? Karena dapat membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat 7 dan 8 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah. Jangan marah. Karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah. Berhentilah marah. Dan tinggalkanlah panas hati. Panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Hanya membawa kepada kejahatan, saudaraku, kemarahan dan panas hati. Kita jangan terpancing, walaupun ditekan, walaupun mungkin diperlakukan dengan tidak semena-mena, saudaraku, terpancing menjadi marah. Karena ini akan membawa kepada kejahatan. Walaupun mungkin, saudaraku, sekitar kita mungkin banyak kecurangan, banyak ketidakadilan, tipu daya. Saudaraku, jangan terpancing marah. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan hidup kita, diri kita, keluarga kita. Nantikan Tuhan, Dia sanggup memberkati kita. Amin ya. Tinggalkan, saudara, mudah marah itu, saudaraku, dan panas hati, karena itu akan membawa kepada kejahatan. Dan yang kedua, saudaraku, kemarahan dapat membawa kepada pertengkaran dan perbantahan. Pertengkaran dan perbantahan, saudaraku. Amsal 15 ayat 18, saudaraku, mari kita perhatikan. Firman Tuhan berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran,
Jadi kalau orang sering marah-marah itu ya sering bertengkar, saudaraku. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang sabar, saudara, memadamkan perbantahan. Haleluya. Jadi pertengkaran, perbantahan seringkali itu tidak berguna sama sekali. Pertengkaran dan perbantahan menimbulkan perpecahan, sakit hati, perkelahian, saudaraku. Wah, yang seringkali susah diselesaikan. Karena itu, saudaraku, tinggalkan kemarahan yang hanya menimbulkan pertengkaran dan perbantahan. Gak ada gunanya, saudaraku. Amsal 20 ayat 3 berkata, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan kemarahannya yang meledak. Kemarahan yang meledak. Orang bodoh, saudara. Tetapi orang yang terhormat itu menjauhi perbantahan dan juga menjauhi kemarahan. Jadi saat kita dapat menguasai diri, dipenuhi dengan kesabaran, saudara, kita dapat menjauhkan diri dari pertengkaran, perbantahan ya, yang disebabkan oleh kemarahan dan sakit hati, saudaraku. Kita menjadi orang yang terhormat di hadapan Tuhan pastinya, dan pastinya juga di hadapan manusia. Karena firman Tuhan berkata, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak, saudaraku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar bersabar, menahan amarah. Ini adalah orang yang terhormat di hadapan Tuhan dan manusia. Jangan menjadi orang yang pemarah, yang hanya membawa kepada pertengkaran, perbantahan. Ini adalah kebodohan, saudaraku, bukan kehormatan. Dan kebenaran yang ketiga, kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 19 dan 20 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tidak, sudah tidak mengerjakan kebenaran, kemarahan itu. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudaraku, sifat pemarah benar-benar harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Harus itu. Kita harus belajar menguasai diri kita. Kita harus belajar panjang sabar. Ini adalah buah roh, saudaraku, yang harus nyata dalam hidup kita. Buang semua kemarahan, karena itu adalah sampah. Kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu buanglah kemarahan dan segala sesuatu yang kotor dan kejahatan dalam hidup kita, saudara. Tapi kita sekarang mau mentaati firman Tuhan. Kita mau terima dengan lemah lembut setiap firman Tuhan, supaya tertanam dalam hati kita, dalam hidup kita, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Amin, saudaraku ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan tentang bahaya kemarahan. Yang pertama, kemarahan dapat membawa kepada kejahatan. Yang kedua, kemarahan dapat membawa kepada pertengkaran dan perbantahan. Dan yang ketiga, kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Tidak, saudaraku. Karena kemarahan itu adalah sampah. Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan, saudara, kepada kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya dipenuhi panjang sabar. Kami buang, Tuhan, segala karakter marah, karena itu tidak berguna. Itu adalah sampah-sampah yang bisa mengotori, bahkan membunuh hidup kami. Terima kasih Tuhan, berilah kepada kami kesabaran, panjang sabar, supaya hidup kami memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan saudaraku, kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini
kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.